Halo Danamon, apakah saya bisa mengajukan KPM Prima untuk mobil kedua jika saya masih memiliki kredit mobil pertama saya? Halo semuanya, perkenalkan saya Tommy Halim dari Consumer Business Collaboration Head di Bank Danamon. Hari ini saya akan mencoba untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan seputar keuangan dari kalian semua, khususnya untuk para millennials dan juga kamu. Oke, kita coba lihat ya, apakah sudah ada pertanyaan masuk. Tampaknya sudah ada. Pertanyaan pertama dari @marybell.ss. Halo Danamon, saya berencana untuk membeli kendaraan di event IMS Surabaya nanti. Apakah Danamon akan hadir di sana, terutama untuk program kredit kendaraannya? Hai Mary. Nah, Danamon akan hadir kembali di IMS Surabaya yang merupakan series dari IMS 2023. Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG hadir sebagai mitra perbankan dan multi-finance terpercaya untuk acara Indonesia International Motor Show atau IMS di Surabaya. Jadi, kalau kamu sudah menemukan kendaraan pilihan kamu bisa pilih KPM Prima sebagai metode pembiayaan kendaraan impian kamu. Untuk next-nya ada pertanyaan dari @dear_roselia. Halo Danamon, apakah tenor cicilan sama saja untuk kendaraan motor atau mobil? Halo Roselia, jangka waktu pembiayaan kendaraan itu tergantung dari jenis kendaraannya. Misalnya, untuk mobil penumpang baik baru ataupun bekas dan untuk motor non-premium maka jangka waktu pembiayaannya bisa sampai dengan 5 tahun. Sementara untuk kendaraan komersial dan motor premium, jangka waktu pembiayaan itu bisa sampai dengan 4 tahun. Nah, semoga jawaban saya membantu kamu ya. Oke, aku lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari @naiputs. Halo Danamon, jika saya mau membeli mobil di IMS, apakah saya bisa langsung melakukan pengajuan di aplikasi di Bank Pro? Iya, halo Naiput, tentunya bisa banget ya, karena di Bank Pro ini merupakan mobile apps yang dimiliki oleh Danamon. Nah, untuk pengajuan KPM Prima melalui di Bank Pro, kamu bisa mendapatkan langsung cashback. Karena pengajuan KPM Prima melalui di Bank Pro akan dibantu dan dialihkan ke website momobil.id yang merupakan milik daripada Adira Finance, dan tentunya kamu bisa mendapatkan saldo OVO atau saldo GoPay senilai Rp1 juta. Dan program ini akan berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. So, udah praktis, aksesnya bisa di mana saja dan bisa langsung mendapatkan cashback. Menarik banget kan ya? Sekarang aku akan coba masuk ke pertanyaan berikutnya dari @mutiara_ninis. Halo Danamon, jika saya membeli kendaraan dengan KPM Prima di IMS, apa saja keuntungan yang bisa saya dapatkan? Halo Mutiara, ada begitu banyak keuntungan yang bisa kamu dapatkan kalau kamu membeli kendaraan dengan KPM Prima di IMS. Antara lain, kamu akan mendapatkan harga spesial dan juga promo menarik hingga bunga cicilan mulai dari di bawah 2%. Jadi nggak perlu ragu lagi ya buat beli kendaraan impianmu dengan KPM Prima Bank Danamon. Ada lagi pertanyaan dari @awilda putri. Halo Danamon, saya tertarik untuk mengajukan program kredit kendaraan di Danamon. Hanya saya belum punya rekeningnya. Apakah tetap bisa untuk mengajukan kredit tersebut? Baiklah, hai Awilda. Kalau sebelumnya kamu belum memiliki rekening Bank Danamon tapi ingin mengajukan KPM Prima, kamu bisa langsung melakukan pengajuan KPM Prima melalui di Bank Pro milik Danamon. Nantinya kamu akan dialihkan ke website momobil.id yang merupakan website milik daripada Adira Finance. Di sana kamu bisa langsung mengajukan pembiayaan kendaraan pilihan kamu. Kita lihat lagi apakah ada pertanyaan berikutnya dari @ayana57. Halo Danamon, apa saja persyaratan yang harus saya penuhi untuk melakukan kredit kendaraan di Danamon? Hai Ayana, untuk mengajukan KPM Prima tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kamu harus memiliki rekening tabungan Bank Danamon dengan status aktif. Yang kedua, kamu juga wajib berstatus sebagai warga negara Indonesia atau WNI.
Selain itu juga, jika kamu bekerja sebagai karyawan, kamu harus memiliki masa kerja minimum 1 tahun di perusahaan yang sama. Atau kalau kamu seorang profesional maupun wira swasta, minimum masa kerjanya adalah 2 tahun ya. Nah, untuk usia minimal pengajuan KPM Prima adalah 21 tahun atau pernah menikah. Untuk usia maksimalnya sampai dengan akhir tenor dari pembiayaan adalah 55 tahun. Dan yang terakhir, kamu harus memastikan bahwa kamu tidak termasuk di dalam blacklist atau negative list pada SLIK OJK ataupun daftar hitam nasional Bank Indonesia. Kalau kamu sudah memenuhi semua persyaratan kriteria tersebut, maka tinggal siapkan beberapa dokumen pelengkap untuk mengajukan KPM Prima kamu. Semoga informasi ini dapat memudahkan pengajuan KPM Prima kamu ya, Ayana. Dan selanjutnya ini masih ada pertanyaan dari @iluvia4_. Halo Danamon, apakah saya bisa mengajukan KPM Prima untuk mobil kedua jika saya masih memiliki kredit mobil pertama saya? Halo Iluvia. Pengajuan kredit mobil kedua saat masih dalam masa kredit mobil pertama itu sah saja dan bisa dilakukan. Nah, yang kamu harus lakukan adalah mengajukan kredit baru dengan KPM Prima untuk kendaraan pilihan kedua kamu. Selama cash flow kamu bagus, kredit kedua kendaraan sekaligus ini malah akan menjadi motivasi kamu untuk mendapatkan income yang lebih baik lagi. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya dari @aditya pradana. Halo Danamon, apa saja persyaratan dokumen yang harus saya lengkapi untuk melakukan pengajuan kredit kendaraan? Baiklah, halo Aditya. Tentunya ada beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan KPM Prima antara lain. 1. Melengkapi fotokopi KTP. Yang kedua adalah melengkapi fotokopi kartu keluarga atau akte nikah. Yang ketiga, fotokopi PBB atau fotokopi sertifikat SHM, SHGB, atau SHGU, atau AJB. Ataupun juga dapat digantikan dengan fotokopi bukti rekening listrik, rekening telepon, atau PDAM. Yang keempat adalah fotokopi NPWP, lalu juga harus dilengkapi dengan rekening koran atau data keuangan lainnya selama 3 bulan terakhir. Dan jika kamu seorang profesional, maka kamu harus menambahkan dokumen izin praktek. Dan kalau kamu seorang wira swasta, kamu harus melampirkan dokumen SIUP. Nah, setelah semua dokumen ini dilengkapi, kamu tinggal mengajukan aplikasi KPM Prima dan tinggal menunggu approval. Oke guys, I think semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga saya bisa membantu kalian semua untuk tetap pegang kendali keuangan Anda. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.